Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk semua. Saya akan menyampaikan materi legal drafting untuk pertemuan pertama. Kemudian legal drafting adalah sangat penting untuk di negara kita karena untuk menyangkut bagaimana negara kita bisa berjalan. Untuk itu kita perlu adanya legal drafting. Jadi perancangan hukum legal drafting atau legal drafting merupakan salah satu unsur penting dalam praktek hukum. Jadi legal drafting merupakan kombinasi dari dua kata, yaitu legal dan drafting. Secara harfiah, kata legal bermakna sesuatu yang sesuai dengan ketentuan hukum. Oleh karena itu, drafting bermakna perancangan atau mengkonsep tentang undang-undang. Jadi legal drafting dapat diartikan secara singkat sebagai perancang naskah hukum atau hukum untuk MOU. Oleh karena pengertian dan cakupan legal drafting berbeda dengan pengertian legislatif drafting. Sedangkan legislatif drafting berhubungan dengan perancangan peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh pejabat atau lembaga yang tertentu. Oleh karena itu, bentuk undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan presiden dan peraturan daerah, dan peraturan undang-undang yang sejenis lainnya. Sementara legal drafting berkaitan dengan perancangan hukum yang dibuat oleh subjek hukum, baik perorangan dan badan hukum atau lembaga yang berwenang. Oleh karena itu, dalam bentuk MOU, perjanjian kerjasama antara perbedaan dengan terjadinya fokus antara legal drafting adalah legal drafting meskipun mengutamakan prinsip-prinsip umum yang terdapat dalam materi legal drafting. Oleh karena itu, legal drafting untuk materi legal drafting ini sangat penting sekali. Kemudian untuk pemahaman yang utuh mengenai legal drafting adalah para praktisi hukum di berbagai bidang atau instansi, baik di organisasi yang termasuk di dalam kelembagaan instansi. Kemudian para praktisi hukum sering dihadapkan dengan situasi harus menyusun perancangan hukum untuk kepentingan hukum diri. Artinya di klaimnya atau di lembaganya. Di dalam kalangan instansi pemerintah atau lembaga negara. Oleh karena itu, badan serta kombinasi selain lembaga, negara adalah berkepentingan menyusun legal drafting. Karena penyusunan legal drafting harus diperhatikan sesuai dengan teori asas dan kaidah yang diatur oleh peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, dengan norma standar praktek hukum secara universal dan keabsahan produk legal drafting yang telah disepakati bersama oleh DPR dan MPR dan lembaga lainnya yang terkait. Oleh karena itu, kepentingan hukum para pihak yang menyusun legal drafting dapat terlindungi secara hukum. Artinya, legal drafting ini dibuat bukan sembarangan, tapi perlu hati-hati sesuai dengan asas-asas yang telah diterapkan oleh undang-undang. Menurut JB School of Law and Government, yaitu lembaga pendidikan dan pelatihan yang mempunyai kompetensi dan pengalaman menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan atau training. Ini perlu dilakukan oleh pemerintah. Training apapun kita perlu diadakan pelatihan, terutama di dalam membuat legal drafting. Oleh karena itu, perancang hukum atau legal drafting maupun perancangan peraturan perundang-undangan sesuai dengan legislatif drafting. Program legal drafting training diadakan khusus untuk memenuhi kepentingan para praktisi hukum. Karena hukum bukan sembarangan, kita harus benar-benar memutuskan sesuai dengan kita. Tidak bisa memutuskan dengan sembarangan. Oleh
Lima itu dengan instansi pemerintah, lembaga negara, serta lembaga, badan, dewan, dan komisi lain. Lembaga negara yang ingin menguasai keterampilan dalam bidang legal drafting. Kemudian di dalam mengetahui dan memahami perjanjian atau kontrak memiliki strategi. Artinya di sini kita mempunyai strategi untuk memahami perjanjian kontrak. Yaitu pertama mengetahui dan memahami teori. Teori semua apa yang dilaksanakan kita harus pakai teori, tujuan, asas dan kaidah legal drafting dalam penyusunan perjanjian atau kontrak. Kemudian yang selanjutnya untuk mengetahui dan memahami penyusunan perjanjian atau kontrak yang dibuat menjadi sah, mengingat dan dapat dilaksanakan dengan sempurna. Oleh karena itu, untuk meminimalkan risiko hukum baik akan diimplikasi secara finansial, baik secara sosial, ekonomi, akibat dalam perjanjian atau kontrak. Kontrak ini tentunya dibuat sesuai dengan teori asas dan kaidah. Kemudian selanjutnya untuk memiliki keterampilan untuk menyusun strategi, metode, dan teknik dalam negosiasi menyusun perjanjian kontrak atau merevisi kontrak dan penanganan perselisihan antara timbul akibat perjanjian atau kontrak antara lain adalah pihak di sini untuk mengetahui bagaimana pemahaman perjanjian atau kontrak yang memiliki strategi. Kemudian untuk mengetahui dan memahami perjanjian ini, tentunya kita harus mengetahui legal drafting menurut teori perundang-undangan, yaitu pembentukan peraturan. Ada juga yaitu masalah pokok, yaitu aspek material dan aspek formal. Aspek material atau substansial ini memuat asas. Ini adalah kaidah hukum sampai dengan pedoman perilaku hukum. Dalam bentuk aturan-aturan hukum, ini harus dilakukan sesuai dengan hukum atau aturan atau peraturan perundang-undangan. Kemudian berkaitan dengan masalah pembentukan struktur atau sifat. Di dalam pembentukan struktur, dia juga harus sesuai dengan aturan dan undang-undang yang telah diterapkan sesuai dengan legal. Kemudian untuk menentukan jenis kaidah hukum yang akan dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan itu adalah aspek material. Sedangkan aspek formal atau prosedural adalah berhubungan dengan kegiatan pembentukan peraturan perundang-undangan yang berlangsung dalam suatu negara tertentu. Artinya, di dalam pembahasan diarahkan pada upaya pemahaman terhadap metode proses. Jadi proses dan tujuan itu kita harus pakai metode. Artinya di dalam metode proses ini kita harus melaksanakan sesuai dengan peraturan undang-undang dan sesuai dengan legislatif berikut. Kemudian di dalam pembahasan diarahkan pada upaya pemahaman terhadap metode proses, kemudian teknik perundang-undangan. Artinya kedua aspek saling berkaitan secara timbal balik. Artinya kalau kita tidak bisa berjalan sendiri, tetapi kita harus sesuai dengan bagaimana kita ada kaitan. Kemudian tujuan teknik perancangan yaitu perundang-undangan. Apa sih yang harus dilakukan atau mengidentifikasi untuk perumusan norma hukum? Kita harus mampu mengidentifikasikan dan merumuskan berbagai norma hukum yang berdasarkan struktur atau sifat dan jenis-jenis kaidah hukum. Karena semua ini sudah terancang di dalam legal. Kemudian yang kedua, mampu mengidentifikasi berbagai jenis peraturan perundang-undangan yang berdasarkan kerangka dan substansi. Karena undang-undang adalah tidak permanen, undang-undang bisa berubah suatu saat apabila sudah tidak berlaku atau tidak sesuai di masyarakat. Undang-undang itu bisa berubah, tetapi tidak meninggalkan Undang-Undang Dasar 1945. Paling yang berubah adalah pasal atau ayat.
Kemudian di dalam yang ketiga adalah tampil dalam merancang dan merupakan bagian dari suatu peraturan perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan ini maupun seluruh bagian dari peraturan perundang-undangan secara utuh. Secara utuh artinya di sini adalah benar-benar utuh sesuai undang-undang yang berlaku. Nah, sementara adalah pertemuan pertama adalah cukup sekian. Untuk pertemuan selanjutnya nanti akan kita lanjut pada pertemuan